Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak siang hari ini? Baik Pak. Ya, siang hari ini siapa yang hadir? Hadir semua. Hadir semua. Oke. Lengkap ya. Oke, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mas Tejo bisa disiapkan. Di depan duduk, siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya kita akan di sini kita akan mempelajari tentang hal baik dari sebuah karya seni. Nah, apa yang kalian ketahui tentang karya seni? Sana Ngapain Pak? Tidak tahu. ya. Lanjut ya. Nah, pengertian karya seni. Karya seni adalah hasil ciptaan manusia yang dibuat melalui kreativitas, imajinasi, keterampilan, dan perasaan untuk menyampaikan pesan, gagasan, ataupun keindahan. Karya seni dapat berupa gambar, lukisan, patung, tarian, musik, lagu, kerajinan tangan, dan berbagai bentuk karya lainnya. Nah, selanjutnya itu ada beberapa manfaat dari karya seni ataupun hal baik dari sebuah karya seni. Hal baik yang pertama yaitu adalah memberikan keindahan. Contohnya itu seperti sebuah lukisan ataupun sebuah gambar, batik dan lain sebagainya. Itu akan memberikan sebuah keindahan kepada seseorang yang melihatnya ataupun yang memilikinya. Selanjutnya yang kedua yaitu menjadi sarana ekspresi diri. Jadi seseorang yang membuat sesuatu kerajinan, sesuatu bentuk itu bisa mengekspresikan maupun dalam keadaan sedih maupun dalam keadaan senang, dia bisa mengekspresikannya menjadi sebuah karya seni. Yang ketiga yaitu mengembangkan kreativitas dan imajinasi. Nah, untuk membuat sebuah seni ataupun untuk membuat sebuah karya dibutuhkan yang ada kreativitas dan imajinasi. Nah, kreativitas seseorang untuk membuat sebuah karya maupun seni. Selanjutnya yang keempat yaitu memberikan hiburan. Contohnya yaitu adalah lagu. Nah, lagu-lagu tertentu itu membuat mengandung makna sebagai hiburan, ataupun jika kita menyanyikan lagu ataupun mendengarkan lagu tersebut kita akan merasa terhibur. Selanjutnya yaitu menyampaikan pesan dan nilai positif. Jadi sebuah karya-karya tertentu ataupun lagu-lagu seni-seni tertentu itu menyampaikan sebuah pesan dan sebuah nilai positif. Contohnya ada sebuah batik. Itu setiap coretannya itu mempunyai makna-makna tertentu ataupun pesan-pesan tertentu dan nilai-nilai positif yang tertentu. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu melestarikan budaya, seperti halnya keris ataupun patung dan lain sebagainya. Itu ada warisan-warisan, ada warisan-warisan terdahulu, itu bisa untuk jika kita itu merawatnya, kita akan melestarikan budaya tersebut. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu menumbuhkan rasa percaya diri. Jadi seseorang yang telah membuat karya ataupun seni itu bisa menumbuhkan rasa percaya diri untuk orang-orang yang telah membuatnya, yang telah membuat karya ataupun seni tersebut. Yang kedelapan yaitu melatih kesabaran dan ketelitian. Nah, untuk membuat sebuah karya itu dibutuhkan sebuah kesabaran dan ketelitian. Karena jika kita lihat seperti halnya batik, saya membawa satu karya. Nah, ini sebuah desain yang sangat rumit sekali. Ini dibutuhkan
seseorang yang membuat batik tersebut yaitu membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Salah sedikit saja itu sudah berubah warna ataupun sudah membuat karya tersebut menjadi orang baik. Itu batik jenis apa Pak? Ini batik motif dari Pekalongan apa ya kalau nggak salah. Yang selanjutnya yang ke-9 menumbuhkan kerjasama. Nah, jadi setiap seseorang itu akan membuat karya sesuatu itu terkadang membutuhkan juga orang lain untuk membantu karyanya. Seperti halnya batik ini. Ini nanti di sebuah karya batik ini contohnya ini ada yang menjahit kain orang tersendiri, ada yang mendesain orang tersendiri, dan ada yang membuatnya itu orang tersendiri. Jadi di setiap sebuah karya dan seni itu pasti membutuhkan adanya orang lain, dan di situ itu bisa menumbuhkan kerjasama dengan orang lain. Nah, selanjutnya yang ke-10 yaitu menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Contohnya apa? Contohnya jika lingkungan kita itu kotor ataupun banyak sampah-sampah yang yang terdampar gitu kan, nggak ada yang mengolah. Nah, di situ kita untuk membuat sebuah karya itu kita bisa menggunakan barang-barang bekas tersebut sebagai bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan, dan juga kita bisa menghasilkan sebuah karya. Nah, 11 itu yang ke-11 itu menambah pengetahuan dan wawasan. Bahasanya jika kita membuat sesuatu terutama kita itu harus memiliki pengetahuan terlebih dahulu dan memiliki wawasan, ataupun kita bisa juga membuat sambil belajar, yaitu membuat sesuatu sambil belajar dari wawasan dan pengetahuan yang sudah kita miliki. Nah, selanjutnya yang ke-12 itu menjadi sumber ekonomi. Nah, dari sebuah karya seni tersebut yang tadi saya sudah jelaskan, jika sudah menjadi sebuah karya maupun sebuah seni, nah contohnya karya batik ini jika sudah selesai, maka ini akan menjadi sebuah sumber ekonomi. Karena jika batik ini tadinya sudah jadi, ini akan dijual kepada seseorang ataupun kepada orang yang ingin membeli, maka dari itu dengan adanya karya tersebut menjadi sumber sebuah ekonomi, menjadi sebuah sumber ekonomi. Dan yang selanjutnya, nah, sikap-sikap yang perlu para peserta didik sekalian, yang perlu anak-anak sekalian, yang perlu dimiliki saat mengapresiasi karya seni. Yang pertama, menghargai hasil karya orang lain. Jadi kita tidak boleh mencela karya orang lain, apapun itu karyanya, kita harus selalu mengapresiasi ataupun menghargai hasil karya dari orang lain. Yang kedua yaitu tidak merusak karya seni. Nah, kita yang kedua itu harus melestarikan sebuah karya seni, tidak boleh kita merusaknya, karena akan berdampak pada itu tadi. Jika kita merusak karya seni, maka tidak akan ada hal baik dari sebuah karya seni. Selanjutnya, yang ketiga itu tadi ada memberikan komentar yang sopan. Jadi jika ada sebuah karya seni yang di mata kita itu kurang baik ataupun kurang pas di mata kita, kita itu harus berkomentar dengan cara yang sopan, tidak boleh langsung menjelekkan ataupun menjatuhkan gitu loh. Jadi kita harus berkomentar dengan yang baik, seperti halnya itu batiknya kok belum ada mereknya ataupun gimana gitu, mungkin bisa ditambahin merek tersebut. Dan selanjutnya yang keempat yaitu adalah menjaga dan merawat karya seni. Nah, menjaga dan merawat karya seni merupakan hasil dari sikap yang perlu kita miliki saat mengapresiasi karya seni. Karena dengan menjaga dan merawat karya seni akan selalu ada. Jadi warisan-warisan yang terdahulu itu akan selalu ada. Yang kelima, bangga terhadap karya seni daerah dan Indonesia. Jadi kita harus bangga, terutama kita berasal dari Pulau Jawa, dari suku Jawa. Nah, di situ ada beberapa karya dari Pulau Jawa, dari suku Jawa, yaitu seperti halnya batik ini, terus ada lagi patung, ada lagi keris, ada lagi dan lain sebagainya. Maupun di daerah Indonesia lainnya, tidak harus daerah tertentu, kita harus bangga terhadap karya seni daerah tersebut.
Nah, selanjutnya di sini saya ada beberapa tugas ya dari Bapak. Ini bisa dikerjakan setiap kelompok ya. Silakan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Oh, sudah selesai ya? Ya ada. Kalau kita sudah selesai ya itu dibuat kerja di rumah saja ya. Nah, besok dikumpulkan nanti sore kalau kalian sambil bermain sambil mengerjakan tugas. Ya sekian dari Bapak. Apabila banyak kurang, apabila ada kesalahannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Semoga kalian selamat semua sampai rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.